Mitos dan realita bagi orang Sunda. Berbicara tentang mitos dan realita bagi masyarakat Sunda, maka kita akan bertanya terlebih dahulu, siapa sebenarnya masyarakat Sunda? Orang Sunda manakala dipahami sebagai wilayah geografis, maka yang menetapkannya berada di Jawa Barat atau Tanah Sunda. Namun berjalannya era otonomi daerah yang semakin berkembang akan semakin sulit menentukan di mana sebenarnya tanah Sunda. Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan ketentuan akan orang Sunda. Yang pertama berdasarkan letak wilayah geografis. Berdasarkan letak wilayah geografis bukanlah hal mudah yang akan menimbulkan goncangan yang cukup serius. EDS Ekajati sendiri mengatakan bahwa tanah Sunda merujuk pada bekas wilayah kerajaan Sunda Pajajaran yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang, Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang, Larang, dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikut, Priangan dikatakan sebagai pusat tanah Sunda. Yang kedua, berdasarkan etnis. Etnis sendiri tidak terlalu mempermasalahkan serumit definisi wilayah atau tanah Sunda. Orang Sunda secara etnis dapat diartikan yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Masyarakat Sunda sendiri mempercayai sebuah mitos yang apabila dilanggar menjadi hal tabu yang akan berdampak ke kemudian. Mitos sendiri adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah tentang masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta serta dianggap benar-benar terjadi. Umumnya mitos terjadi di alam semesta yang menimbulkan catatan peristiwa sejarah yang telah berlalu yang dilebih-lebihkan berbagai unsur, mulai dari religius, idealis, atau unsur-unsur lain. Keadaan mitos sendiri terkadang berhubungan dengan sebab akibat yang tidak terbukti selalu benar. Ada beberapa mitos yang dipercaya oleh orang Sunda. Dari beberapa mitos yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Sunda, salah satunya yang bersifat atau berkarakteristik idealis maupun religius. Mitos yang bersifat idealis: duduk di depan pintu. Duduk di depan pintu dalam masyarakat Sunda dimitoskan akan membawa kesulitan dalam memiliki jodoh. Jodoh dimitoskan akan datang terlambat. Mitos ini bermaksud melarang agar anak-anak tidak duduk di depan pintu karena ini menghalangi jalan bagi siapapun yang ingin keluar atau masuk ruangan. Mitos yang bersifat religius salah satunya kita temukan di kawasan Bogor. Salah satu situs bersejarah prasasti Batu Tulis yang berada di Bogor, Jawa Barat memiliki nilai sejarah peninggalan kerajaan Pajajaran yang dibawa oleh Sri Bagadamaya Raja Prabu Siliwangi. Dalam situs bersejarah ini memiliki mitos yang cukup terkenal, bahkan menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Prasasti ini memiliki mitos bahwa barang siapa yang berdoa maka permintaannya akan dikabul. Dengan kata lain, memiliki mitos pengabul doa dengan melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan yang berupa ritual, mulai dari membaca syahadat hingga Al-Fatihah. Dari mitos-mitos yang kita dengar bahkan kita ketahui, kita diharuskan menelaah terlebih dahulu dan memilah akan kebenaran mitos tersebut, karena mitos juga terkadang belum tentu syarat akan kebenaran.